Selamat siang Pak Yopi, kami kelompok LV yang terdiri dari Cynthia, Jessica, dan Mariaki. Kami akan mempresentasikan ujian akhir semester Tax Law tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perpajakan di Indonesia. Berikut ini yang kami bahas yaitu tentang dampak COVID-19, upaya pemerintahan pusat, upaya pemerintahan daerah, dan upaya sektor swasta. Dampak COVID-19 dalam perpajakan dilihat dari pemilik usaha, yaitu untuk membantu wajib pajak badan yang terkena dampak pandemi COVID-19, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan badan PPh pasal 25 menjadi 22% untuk tahun 2020 dan tahun 2021, sedangkan 20% untuk tahun 2022. Wajib pajak badan dapat merasakan penurunan tarif pajak ini jika sudah melapor SPT tahun 2019. Penurunan tarif pajak oleh pemerintah ini, menurut Justinus Pratowo selaku Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis atau CITA, sudah tepat. Insentif pajak ini sangat membantu pemilik usaha karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, penjualan turun secara signifikan sedangkan fixed cost dan upah tidak dapat berkurang. Sehingga dapat dikatakan, insentif pajak ini sedikit meringankan pemilik usaha. Lalu dampak COVID-19 dalam perpajakan dilihat dari perhotelan, restoran, dan mal. Pemerintah memberikan stimulus akibat dampak COVID-19, yaitu pembebasan pajak selama 6 bulan bagi hotel dan restoran. Pelaksanaan stimulus ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 PMK 03 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, okupansi hotel menurun drastis hingga 40%, yang biasanya hanya sekitar 10%. Sangat mempengaruhi kelangsungan bisnis yang disebabkan juga memiliki karyawan dan properti dalam jumlah besar, sehingga banyak hotel yang melakukan pengurangan karyawan. Sedangkan lebih miris lagi untuk pengelola mal. Mal belum mendapatkan keringanan apapun dari pemerintah. Setidaknya yang diinginkan oleh pengelola mal adalah keringanan pajak bumi dan bangunan, keringanan pembayaran air dan listrik, dan lain-lain. Dampak COVID-19 dalam perpajakan dilihat dari startup, yaitu dampak COVID-19 melanda banyak sektor-sektor, termasuk sektor ekonomi, yaitu bisnis startup. Pandemi ini menahan laju perkembangan dari bisnis startup yang dimana sektor ini telah membantu menyediakan lapangan kerja baru bagi fresh graduate di era milenial ini. Contohnya, bidang transportasi dan e-commerce. Menurut Lara Renjana, secara global, PHK mencakup 3.800 lebih pekerja di 40 perusahaan pada bidang transportasi, hospitality, food delivery, dan artificial intelligence. Contohnya, startup Bird merupakan skuter listrik melakukan PHK terhadap 30% dari total karyawannya. Trip Action telah memecat 297 dari 1.100 karyawannya. Dan platform pemesanan transportasi di Israel memutuskan untuk memotong gaji hingga memberhentikan staf. Dampak COVID-19 dalam perpajakan dilihat dari investor, yaitu pemerintah telah melontarkan sederet stimulus dan relaksasi aturan bagi pelaku industri seiring dampak penyebaran COVID-19, termasuk yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bagi manajer investasi atau pengelola investasi reksadana. Berdasarkan data OJK, dana kelolaan reksadana telah terpangkas sebesar 65 triliun atau sekitar 11,74% dari 542 triliun rupiah pada Desember 2019 menjadi 480 triliun rupiah per 9 April 2020. Penurunan kinerja paling dalam terjadi pada jenis reksadana saham, sementara aksi redemption atau penarikan dana oleh investor terjadi pada reksadana pasar uang. Sebagai seorang investor, juga menginginkan diberikan stimulus seperti insentif pemotongan pajak pada reksadana, pendapatan tetap yang memiliki portofolio obligasi.
Lalu selanjutnya yaitu upaya-upaya pemerintah dalam aturan perpajakan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam pemerintah pusat, Direktur Jenderal Pajak membuat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 156 PJ 2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019 yang pada intinya merupakan relaksasi jatuh tempo kewajiban perpajakan. Lalu pemerintah pusat mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 23 PMK 03 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Dengan insentif ini diharapkan dapat mengurangi beban usaha dan dapat membantu meningkatkan cash flow dalam perusahaan. Lalu untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya dari perpajakan, pemerintah menambah objek pajak baru yaitu perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Karena beberapa tahun terakhir ini transaksi online meningkat pesat, diharapkan dapat menjadi sumber penting penghasilan negara yang dilihat dari nilai transaksinya yang cukup besar. Dan hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 48 tahun 2020 dan akan berlaku pada 1 Juli 2020. Lalu untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Lalu pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk. Lalu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Lalu pemerintah daerah telah melakukan program-program tersebut, yaitu pemerintah daerah di Indonesia berbeda-beda dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Contohnya seperti pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Kabupaten Mojokerto yang memberikan diskon 5% hingga 15% untuk pajak bumi dan bangunan. Lalu pemerintah daerah ini tidak lagi memungut pajak hotel dan restoran karena pembebasan pajak selama 6 bulan untuk hotel dan restoran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebagai kompensasi, pemerintahan pusat akan menyalurkan dana kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, upaya-upaya dari sektor swasta untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan dan pajak dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang pertama itu ada cash management, di mana perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengamankan persediaan kas mereka, termasuk mengambil tindakan yang diperlukan seperti memperpanjang pembayaran kreditur, negosiasi penangguhan pembayaran sewa dan kredit bank, negosiasi dengan pelanggan untuk pembayaran lebih awal, hingga mempertimbangkan keringanan pajak maupun program pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pengusaha. Cash management juga meliputi bagaimana perusahaan mampu melakukan forecast keuangan jangka pendek dan menengah dengan baik. Selanjutnya ada contingency planning, di mana panduan tanggap darurat perlu langsung disusun untuk mengetahui apa saja sektor krusial dalam perusahaan dan memastikan strategi yang akan diambil aman untuk kelangsungan bisnis ke depannya. Ketahui di mana titik-titik kritis dalam rantai pasokan, menyiapkan cadangan darurat saat persediaan menipis, dan mengidentifikasi pasokan alternatif termasuk dalam perencanaan darurat ini. Pastikan juga karyawan-karyawan yang berada di posisi krusial untuk mendukung bisnis perusahaan tetap dapat bekerja dengan fleksibilitas tinggi melalui kebijakan work from home dan remote meeting. Selanjutnya ada pengolahan pemegang saham. Disarankan perusahaan untuk proaktif dan mengambil inisiatif untuk secara aktif berhubungan dengan otoritas pajak, pemberi pinjaman hingga supplier utama untuk tetap mendapat dukungan keuangan yang mungkin saja tersedia. Selanjutnya ada memperhatikan karyawan, di mana memahami profil karyawan menjadi sangat penting dalam situasi ini untuk menentukan berbagai opsi untuk solusi tenaga kerja dalam perusahaan. Dalam beberapa situasi, pengusaha akan menghadapi posisi sulit antara mempertahankan karyawan atau harus melakukan pengurangan demi kelangsungan bisnis.
Yang terakhir ada bentuk tim manajemen krisis. Bentuk tim khusus dan pastikan perwakilan dari tiap divisi saling berkomunikasi untuk membahas dan menentukan prioritas masalah yang dihadapi perusahaan dan mengantisipasi masalah yang dapat muncul ke depannya. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.